Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Usman. NIM 2019-5736. Saya di sini akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah praktikum teknik industri modul 2, yaitu kode perusahaan dari PT Mulya Group. Itu latar belakang. Pendirian perusahaan sebagai suatu organisasi mempunyai tujuan umum, yaitu untuk kelangsungan hidupnya, melalui pertumbuhan dan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Pertumbuhan dan laba ini dapat dipakai sebagai ukuran terhadap keberhasilan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya yang berkenaan dengan operasinya. Perusahaan bekerja secara efisien apabila perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya untuk berkembang dan mampu bersaing dalam pencapaian. Dalam pencapaian tujuan tersebut, maka perusahaan dituntut untuk mengadakan perbaikan dan peningkatan di bidang pemasaran yang dilakukan secara terencana. Dalam kondisi seperti sekarang ini, dengan semakin berkembangnya perusahaan-perusahaan manufaktur, maka perusahaan akan menjumpai persaingan yang sangat tajam dan memasarkan dan memanfaatkan kesempatan yang ada di pasar dan tidak bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan pesaing. Disinilah pentingnya pemasaran dalam dunia perusahaan, karena kebanyakan perusahaan lebih pandai memproduksi barang daripada menjualnya. Konsep pemasaran mengatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar. Keinginan pasar, sasaran, serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing. Nah, melihat masih adanya peluang bisnis yang cukup progresif, PT Mulya Group berupaya mendirikan bisnis yang bergerak di bidang manufaktur. Industri manufaktur memiliki peluang pasar yang sangat besar karena masih menjadi sektor penggerak utama pertumbuhan ekonomi di negara kita ini. Maka dari itu PT Mulya Group memutuskan untuk mendirikan perusahaan di bidang manufaktur, yaitu memproduksi rak sepatu. Nah, yang pertama itu ada mengenai profil perusahaan. Nama perusahaan sendiri yaitu PT Mulya Group yang bergerak di bidang manufaktur, telah berdiri sejak 17 Juli 2020. PT Mulya Group beralamat di gedung MG Jalan Semanggi, nomor 17 Semarang. Demi memajukan perusahaan perseroan terus memberikan fokus yang besar dalam mengembangkan sumber daya manusia. CEO PT Mulya Group sendiri mempunyai makna tersendiri dalam memberikan makna nama perusahaannya. Harapannya, dengan memberi nama perusahaan yang baik, maka akan berdampak juga pada proses berkembangnya perusahaan. Dalam bahasa Jawa, kata mulia memiliki makna mulia, sedangkan grup berasal dari bahasa Inggris yang artinya kelompok. Nah, jika digabungkan menjadi makna yaitu kelompok yang mulia, harapannya dengan memberikan nama tersebut, perusahaan ataupun karyawan perusahaan dapat mengembangkan bisnis perusahaan semaksimal mungkin. Mengenai logo perusahaan PT Mulya Group sendiri, terdapat filosofi. Yang pertama itu melambangkan ada warna biru tua memiliki makna profesional. Sebisa mungkin perusahaan mengutamakan profesionalitas dalam bekerja. Selanjutnya ada bentuk lingkaran di posisi tengah, menyampaikan kesan yang dinamis, bergerak, memiliki kecepatan, sesuatu yang berulang, tidak terputus, tidak memiliki awal atau akhir, memiliki kualitas, dapat diandalkan, sesuatu yang sempurna, serta kehidupan. Selanjutnya yang ketiga ada bentuk 2,5 lingkaran yang memberikan makna mengikat atau ikatan. Harapannya bisa terwujud rasa ikatan baik sesama pegawai maupun atasan dengan beserta krunya. Dengan terwujudnya sebuah ikatan bisa memberikan semangat etos kerja yang baik. Selanjutnya ada visi dan misi perusahaan. Visi dari PT Mulya Group sendiri yaitu menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang relatif terjangkau dan mampu berdaya saing global. Nah, untuk misinya, pertama ada meminimalisir pengeluaran belanja perusahaan dan memaksimalkan keuntungan perusahaan. Yang kedua, menjalin kerjasama ke perusahaan yang berada di luar negeri. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia dengan menekankan kedisiplinan dan nilai-nilai budaya. Yang keempat, mencari supplier yang memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya ada value and belief.
Ini kan nilai-nilai yang menjadi landasan dalam perilaku dan motivasi karyawan PT Mulyo Group. Yang pertama yaitu excellent, yaitu menjadi perusahaan yang baik dan unggul. Yang kedua, objektif, yaitu karyawan bersikap tegas dan setiap pengambilan keputusan. Yang ketiga ada kompeten, yaitu memiliki karyawan yang cakap dan mampu dalam bekerja maupun bersaing dengan perusahaan lain. Yang keempat, adaptif. Harapannya itu pegawai bisa berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kelima, kolaboratif, yaitu pegawai mampu bekerja sama dengan tim untuk mencapai tujuan. Akhirnya untuk moto perusahaan dari PT Mulyo Group sendiri yaitu dengan tagline bekerja sepenuh hati. Mana dari kalimat tersebut yaitu harapannya bisa melayani customer dengan ramah. Dengan pelayanan yang ramah dapat menarik hati customer sehingga mau datang kembali untuk berbelanja. Selanjutnya ada tagline perusahaan. Tagline perusahaan dari PT Mulyo Group sendiri yaitu Your Vision, Your Future. Maknanya yaitu untuk meraih masa depan perusahaan, tentunya perlu merealisasikan apa yang menjadi visi perusahaan, yaitu menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang relatif terjangkau dan mampu berdaya saing hebat. Jika mampu merealisasikan apa yang menjadi visi perusahaan, bukan tidak mungkin perusahaan mampu mencapai puncak masa depan. Selanjutnya ada analisis SWOT dari PT perusahaan Mulyo Group. Bisa dilihat sebagai berikut. Mengenai faktor internal kekuatan, ada letak usaha yang sangat strategis, produk yang dihasilkan memiliki kualitas dan mampu bersaing dengan produk usaha yang sejenis, memiliki bahan baku yang berkualitas, selalu menjaga hasil kerja dan kualitas produk, memiliki komunikasi dan hubungan kerja yang baik, dan jenis atau desain produk yang beraneka ragam. Nah, untuk faktor internal dominan kelemahan, ada sistem penjualan hanya dengan menunggu konsumen datang, tidak memiliki SDM yang tetap, kurangnya ahli yang berkompeten, masih terdapatnya kecacatan produk, kurangnya manajemen dan sistem laporan keuangan secara sistematis, varian produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen, persaingan harga antara usaha sejenis. Nah, untuk faktor eksternal, yaitu peluang, ada menambah jenis atau model produk sesuai kebutuhan konsumen, meningkatkan permintaan produksi, memiliki konsumen yang setia, kemajuan teknologi yang semakin canggih, meningkatnya gaya hidup konsumtif masyarakat, segmen pasar yang masih sepi. Untuk faktor eksternal ancaman, ada persaingan harga antara usaha sejenis, kehilangan pelanggan setia, kelangkaan bahan baku, pelaku bisnis baru pada usaha sejenis, pengiriman bahan baku yang tidak sesuai jadwal, masih terdapatnya barang produksi yang cacat. Struktur organisasi pada perusahaan Mulyo Group sendiri pertama ada direksi, ada direktur, selanjutnya ada general manager. Dari general manager di bawahnya ada lagi yaitu manajer keuangan, HRD, manajer marketing, manajer produksi, manajer pemasaran. Untuk manajer produksi ada bagiannya lagi yaitu divisi BPIC, ada divisi KISI, pasca produksi. Untuk bagian divisi pemasaran ada bagian divisi distribusi. Selanjutnya ada klasifikasi organisasi. Berikut adalah klasifikasi dasar struktur organisasi pada PT Mulyo Group. Yang pertama, the operating core. Pada posisi ini adalah para pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubung dengan produksi barang pada PT Mulyo Group yang berada pada the operating core ditempati oleh karyawan biasa yang mendukung tiap departemen. Selanjutnya yang kedua ada the strategi apex. Pada posisi ini, strategi apex pada PT Mulyo Group ditempati oleh direksi dan direktur. Selanjutnya yang ketiga ada the middle line. Pada posisi ini, the middle line PT Mulyo Group ditempati oleh manajer keuangan, HRD, manajer marketing, manajer produksi, dan pemasaran. Selanjutnya yang keempat ada the
teknostruktur. Pada posisi ini ditempati oleh beberapa orang yang ditugaskan untuk menganalisa dan bertanggung jawab terhadap standarisasi perusahaan. Yang terakhir ada supporting staff. Pada posisi ini supporting staff ditempati oleh divisi PPSI dan divisi KISI, produksi dan distribusi. Untuk kompleksitasnya, pada PT Molotov sendiri merujuk pada tingkatan diferensiasi yang ada di dalam sebuah organisasi dalam kajian kompleksitas organisasi. PT Mulya Group sendiri mengimplementasikan aktivitas organisasi diferensiasi horizontal yang merujuk pada tingkat semakin banyak jenis pekerjaan yang ada dalam organisasi yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang istimewa. Semakin kompleks pula organisasi tersebut. Diferensiasi horizontal terjadi akibat berkembangnya beragam unit dalam organisasi berdasarkan orientasi pekerjaan, sifat tugas-tugas di dalamnya, serta latar belakang pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Diferensiasi horizontal melahirkan spesialisasi dan departementalisasi. Bukti nyata pada organisasi yang menekankan diferensiasi horizontal adalah spesialisasi dan departementalisasi. Departementalisasi adalah cara organisasi secara khas mengkoordinasikan aktivitas yang telah diferensiasi secara horizontal berdasarkan fungsi geografis pada produk atau proses. Selanjutnya ada departementalisasi. Terkait dengan departementalisasi, PT Mulya Group sendiri merupakan salah satu bagian dari departemen dan dari struktur organisasi, di mana PT Mulya Group merupakan salah satu departementalisasi yang merupakan pengelompokan pekerjaan berdasarkan bagian masing-masing. Untuk memenuhi kebutuhan pasar atau menyesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan, perusahaan desain struktur organisasi di atas bersifat fungsional, di mana jabatan-jabatan yang ada dikelompokkan berdasarkan fungsinya dan juga sesuai dengan spesialisasi. Kemampuan dan orientasi pekerjaan yang sama, PT Mulya Group terdapat 10 jabatan yang dikelompokkan ke dalam 3 departemen sesuai dengan fungsional dan spesialisasi tugas yang sama. Selanjutnya ada rentang kendali. Di dalam PT Mulya Group terdapat 5 departemen yang diketuai oleh manajer departemen. Untuk jabatan yang berada di dalam departemen sumber daya manusia melaporkan pertanggungjawaban untuk kepada manajer sumber daya manusia sebagai pimpinan di dalam departemen ini. Masing-masing unit tersebut melaporkan pertanggungjawaban pekerjaan kepada manajer produksi melalui supervisor masing-masing unit. Selanjutnya ada formalisasi. Formalisasi peraturan dan prosedur pekerjaan bisa disesuaikan dengan situasi internal perusahaan dan mengadopsi peraturan-peraturan yang sudah berlaku. Untuk saat ini terkait formalisasi peraturan dan prosedur pekerjaan yang ada pada PT Mulya Group masih bersifat non formal. Gitu. Nah, untuk selanjutnya bagian sentralisasi. Di dalam struktur organisasi terkait hal pengambilan keputusan bersifat fleksibel, di mana pengambilan keputusan tidak berfokus pada salah satu pada pengambilan keputusan, baik itu sentralisasi ataupun desentralisasi. Apabila terdapat suatu permasalahan pada unit, maka yang harus bertanggung jawab adalah kepala departemen tersebut. Jabatannya yang di dalam hal pengambilan keputusan bersifat sentralisasi, berjumlah 5 jabatan pembantu umum, jabatan admin keuangan, dan pembelian, jabatan admin gudang bahan baku, jabatan maintenance, dan jabatan produksi. Selanjutnya ada klasifikasi organisasi. Di dalam struktur organisasi PT Mulya Group sendiri dikendalikan secara sentralistik, hubungan langsung, sedikit formalisasi. Aktivitas organisasi dapat dilaksanakan dengan cepat, fleksibel dengan biaya koordinasi, serta pengawasan yang relatif sangat kecil. Kelemahannya terletak pada penggunaan yang terbatas pada tipe perusahaan berskala kecil. Selanjutnya ada identifikasi proses bisnis. Ya. Nah, seperti yang ada di gambar berikut.
Nah, untuk contoh ya, untuk kegiatan proses gitu. Yang pertama itu untuk bagian penerimaan pesanan itu pertama itu menerima pesanan, yang kedua mengkonfirmasi pesanan. Selanjutnya untuk bagian pembuatan pesanan yang harus dilakukan yang pertama yaitu mempersiapkan bahan baku, yang kedua ada proses bahan baku, yang ketiga ada finishing dan packing. Selanjutnya untuk bagian pengiriman barang pesanan, yang pertama yaitu membuat proses pembayaran dan proses pengiriman. Nah, untuk bagian selanjutnya untuk kegiatan proses itu untuk bagian penerimaan pesanan pertama yang harus disiapkan yaitu pelanggan memesan secara detail terkait jumlah barang maupun desain. Selanjutnya yang kedua pelanggan mengkonfirmasi terkait pemesanan barang. Selanjutnya yang ketiga penjual membuat nota pembayaran. Selanjutnya untuk bagian pembuatan pesanan yang harus dilakukan yaitu pertama bagian produksi menyiapkan bahan baku, yang kedua bagian pemotong memotong bahan baku sesuai ukuran, yang ketiga bagian merakit bahan baku yang sudah dipotong sesuai ukuran, selanjutnya yang keempat bagian finishing dan packing. Nah, untuk bagian pengiriman barang pesanan yang harus dilakukan yaitu pertama penjual membuat nota pembayaran. Yang selanjutnya itu penjual melakukan pembayaran. Yang ketiga ada administrasi mengkonfirmasi pembayaran dan menginformasikan ke bagian pengiriman. Selanjutnya ada bagian hubungan antar unit kerja seperti yang ada di gambar berikut, bisa dilihat. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada job description. Yang pertama yaitu dari direksi, bertugas untuk menentukan segala kebijakan umum perusahaan, mengangkat dan memberhentikan direktur dan komisaris. Dan berikutnya ada direktur, yaitu mengelola, mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan sebuah perusahaan. Menjalin relasi dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan lain. Selanjutnya ada general manager, memiliki tugas bertanggung jawab yang perlu dijalankan demi kelancaran perusahaan dari membuat hasil rapat administrasi hingga pekerjaan lainnya. Selanjutnya ada manajer keuangan, bertanggung jawab kepada manajer utama dalam bidang keuangan dan pelayanan umum. Selanjutnya ada HRD, memiliki tugas untuk mencari dan menjaga kualitas sumber daya manusia perusahaan. Selanjutnya ada manajer marketing, bertugas menentukan harga jual produk dan mengawasi jalannya proses produksi, menjalankan tindakan seperlunya pada peralatan produksi yang mengalami kerusakan sebelum diperbaiki oleh seksi yang berwenang. Yang membantu kepala bagian dalam proses produksi. Selanjutnya ada manajer produksi yang bertugas memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas yang berhubung pada proses produksi, mengkoordinasi, mengatur dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan kepala-kepala bagian yang menjadi bawahannya. Selanjutnya ada bagian pemasaran yang bertanggung jawab memasarkan semua produk yang dihasilkan oleh perusahaan dengan strategi yang matang. Selanjutnya ada bagian divisi PPIC yang bertugas melakukan penyediaan bahan baku yang akan diproses produksi, mengatur schedule proses produksi, bekerja sama dan berkontribusi dengan divisi marketing terkait jumlah kebutuhan order konsumen. Selanjutnya ada bagian divisi KISI, yaitu meninjau kualitas dan mengawasi mutu dari semua faktor yang terlibat dalam kegiatan produksi. Selanjutnya ada bagian pasca produksi,
yaitu bertanggung jawab menjalankan tindakan seperlunya pada peralatan produksi yang mengalami kerusakan. Yang terakhir ada divisi distribusi, yang bertanggung jawab mendistribusikan barang hasil produksi. Seperti itu ya gambaran dari job deskripsi PT Mulya Group. Selanjutnya ada bagian pengembangan SDM, yaitu pengadaan SDM. Ada analisa pekerjaan. Analisa pekerjaan dalam perusahaan PT Mulya Group adalah yang pertama itu bagian manajer keuangan, merencanakan, mengembangkan, dan mengontrol fungsi keuangan dari akuntansi perusahaan dalam memberikan informasi keuangan secara komprehensif dan tepat waktu untuk membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan yang mendukung pencapaian target finansial perusahaan. Berikutnya ada HRD, itu melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja atau prepare and selection. Dalam proses persiapan dilakukan perencanaan kebutuhan akan sumber daya manusia dengan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul. Yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perkiraan atau forecast akan pekerjaan yang lowong. Selanjutnya ada manajer marketing, yaitu menjaga mutu, mengawasi dan mengevaluasi jalannya proses produksi perusahaan manajer produksi. Yang terakhir ada pemasaran, yaitu melakukan pemasaran atau mengenalkan produk pada masyarakat dengan berbagai cara agar produk tersebut menjadi banyak diminati oleh masyarakat luas. Selanjutnya ada perencanaan sumber daya manusia. PT Mulya Group membuat sebuah strategi sumber daya manusia untuk dapat mewujudkan visi dan misi yang sudah dibentuk secara bersama oleh perusahaan. Strategi sumber daya manusia yang dibuat oleh Mulya Group adalah strategi dengan model rekanan bisnis. Model strategi tersebut lebih memprioritaskan pada pengembangan hubungan yang baik antara karyawan dengan perusahaan. Model strategi sumber daya manusia rekanan bisnis lebih menekankan pada adanya ide-ide yang bersifat dinamis daripada praktek-praktek dan tidak terlalu berpengaruh pada kinerja karyawan serta keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Selanjutnya ada proses rekrutmen dan seleksi. PT Mulya Group dalam melakukan proses seleksi untuk memilih karyawan yang berkompeten, perusahaan melakukan proses penyeleksian dengan melalui tes wawancara dan praktek lapangan. Sedangkan untuk proses rekrutmen dalam memilih karyawan yang berkompeten dilakukan dengan berdasarkan pada pengetahuan serta pengetahuan yang dimiliki calon karyawan tersebut. Selanjutnya ada penempatan sumber daya manusia. Setelah hasil wawancara, Ketua HRD PT Mulya Group akan menjelaskan bahwa perusahaan sudah membuat perencanaan terhadap sumber daya manusia yang dilakukan sebelum menentukan kebutuhan karyawan. Nah, seperti yang terlampir berikut. Nah, untuk bagian pengembangan SDM, PT Mulya Group melakukan pengembangan sumber daya manusia dalam bentuk transformasi ilmu. Transformasi ilmu tersebut dilakukan oleh perusahaan kepada leader dengan teknisi atau karyawan yang berstatus sebagai karyawan senior kepada karyawan yang berstatus junior. Selain itu, dengan transformasi ilmu, dengan bahan berbagai buku terkait dengan keberhasilan sumber daya manusia yang ada di PT Mulya Group, perusahaan memberikan apresiasi berupa pengadaan peningkatan gaji dan jabatan. Hal tersebut dilakukan perusahaan untuk memotivasi karyawan untuk terus meningkatkan kualitas kerjanya. Selanjutnya ada kompensasi. Kompensasi diberikan oleh PT Mulya Group diberikan kepada karyawan sebagai bentuk balas jasa perusahaan atas kerja para karyawan. Kompensasi diberikan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah. Diberikan kepada karyawan PT Mulya Group melebihi ketentuan yang diberlakukan. Dalam hal kompensasi yang diberikan kepada karyawan PT Mulya Group memiliki regulasi sendiri yang disesuaikan
dengan prestasi yang ditunjukkan oleh karyawan. Selain kompensasi tetap atau gaji tetap yang diberikan pertama kepada karyawan, perusahaan juga memberikan kompensasi dalam bentuk yang lain kepada karyawan, berupa bonus apabila karyawan sukses menjalankan atau melaksanakan suatu proyek yang menurut perusahaan itu melebihi ekspektasi yang ditentukan oleh perusahaan. Selanjutnya ada bagian dari standar operasional produk awal. Pertama ada SOP dari HRD dan manajer keuangan. Seperti berikut. Selanjutnya ada SOP dari marketing. Seperti berikut. Kemudian ada SOP dari divisi produksi. Kemudian ada SOP dari divisi marketing. Kemudian ada SOP dari manajer keuangan. Nah, selanjutnya ada standar operasional prosedur atau SOP usulan. Yang pertama ada SOP usulan dari Departemen HRD. Seperti yang terlampir berikut ini, bisa dilihat. Nah, setelah bagian SOP tersebut, ada bagian monitoring. Pelaksanaan penerapan SOP harus secara terus-menerus dipantau sehingga proses penerapan dapat berjalan dengan baik. Masukan-masukan dalam setiap upaya monitoring akan menjadi bahan yang berharga dalam evaluasi, sehingga penyempurnaan terhadap SOP dapat dilakukan secara tepat sesuai kebutuhan. Monitoring SOP dilaksanakan secara reguler setiap 6 bulan sekali pada saat SOP dilaksanakan oleh pelaksananya. Ya, karena itu SOP perlu secara terus-menerus dievaluasi agar prosedur-prosedur dalam organisasi selalu merujuk pada stabilitas dan kinerja yang baik. Selanjutnya ada evaluasi. Nah, untuk evaluasi sendiri juga dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan informasi tentang kinerja manusia, sistem atau alat yang kemudian digunakan untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan. Secara spesifik, berikut ini adalah beberapa tujuan dilakukannya kegiatan evaluasi. Itu pertama yaitu mengetahui tingkat penguasaan seseorang terhadap kompetensi yang sudah ditetapkan berdasarkan standar dan kebutuhan organisasi. Selanjutnya ada mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi sehingga dapat dilakukan diagnosis serta memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan objek evaluasi, mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas sebuah media, metode, atau sumber daya lainnya dalam pelaksanaan sebuah kegiatan. Selanjutnya ada reward and punishment. Reward adalah bentuk apresiasi atau penghargaan yang diberikan kepada karyawan karena sudah mencapai sebuah prestasi. Bentuknya bebas, bisa berupa materi atau non-materi. Asalkan sang penerima merasa bangga mendapatkan reward tersebut. Reward memberikan banyak dampak positif terhadap kinerja karyawan, seperti meningkatkan kebahagiaan karyawan, meningkatkan kepercayaan kedua belah pihak. Nah, untuk bagian punishment sendiri adalah kebalikan dari reward sendiri, yaitu sanksi atau hukuman yang diberikan kepada karyawan karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaan. Punishment memang memberikan dampak yang tidak menyenangkan, namun bisa membantu meningkatkan kinerja karyawan. Ini adalah detail rinci pengaruh punishment terhadap kinerja karyawan PT Mulyo Group. Yang pertama itu memperbaiki kinerja karyawan, yang kedua mendisiplinkan perilaku karyawan.
Selanjutnya ada bisnis model canvas. Nah, untuk customer segment sendiri pada PT Mulyo Group menggunakan bisnis model canvas karena dapat menjadikan pendekatan yang bisa diimplementasikan dengan mudah oleh organisasi. Dalam upaya melakukan evaluasi dan perubahan atau hanya sekedar peninjauan ulang terhadap model bisnis perusahaan sehingga terciptanya model bisnis baru yang lebih tepat dan sesuai untuk diaplikasikan oleh perusahaan. Pada era digitalisasi saat ini, customer segment saat ini lebih mengandalkan e-commerce. Customer segment meliputi penjualan barang dan pembeli. Kemudian ada value proposition. Value proposition berupa tawaran PT Mulyo Group yang akan ditawarkan kepada pelanggan dan mencakup elemen, diantaranya adalah keinginan pelanggan, keuntungan yang ditawarkan, dan harga. Kemudian ada channel. Channel marketing merupakan proses pendistribusian produk maupun layanan dari awal hingga akhir. Dalam prosesnya terdiri dari kesimpulan orang-orang, aktivitas, dan berbagai organisasi yang mengirimkan barang dan produsen ke pelanggan, di mana PT Mulyo Group bekerjasama dengan mitra saluran pemasaran akan membantu penjualan keunggulan. Adapun mitra channel marketing tersebut dapat berupa kelompok distributor, reseller, afiliasi, konsultan, agen, hingga jenis perusahaan pihak ketiga lainnya. Selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship merupakan suatu konsep pemasaran yang menekankan pada penjagaan hubungan antara konsumen dan perusahaan melalui komunikasi yang efektif antara perusahaan dan konsumen. Aktualisasinya yaitu PT Mulyo Group berusaha menjaga hubungan bisnisnya kepada pelanggan. Selanjutnya ada revenue stream. Dari produk PT Mulyo Group, manakah yang memberi kontribusi mengisi kas perusahaan, baik secara langsung melalui proses pertukaran produk atau jasa. Revenue sendiri terdapat dua jenis, yaitu pendapatan operasi dan pendapatan non-operasi. Pendapatan operasi dihasilkan dari kegiatan utama perusahaan, yakni menjual produk, sedangkan pendapatan non-operasi didapat dari penghasilan tambahan, yaitu seperti hibah, investasi, dan semacamnya. Selanjutnya ada kayak aktivitas. Pada bagian kayak aktivitas, menjelaskan segala aktivitas PT Mulyo Group yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Selanjutnya ada Key Resource. Key Resource adalah sekat dalam bisnis model canvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposisional mereka. Key Resource harus dilakukan agar kayak aktivitas bisa dijalankan dan value proposition dapat ditawarkan kepada customer segment. Selanjutnya ada kayak partnership. Kayak partner adalah pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama oleh PT Mulyo Group dengan tujuan untuk menyokong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya serta meningkatkan kinerja. Bagian dalam pemetaan di mana perusahaan mendaftarkan siapa saja stakeholder yang berkaitan langsung dengan operasi perusahaan. Contohnya supplier, desainer, dan agensi marketing. Dan terakhir itu ada cost struktur. Cost struktur adalah biaya yang mengacu pada jenis dan juga proporsi relatif dari biaya tetap dan variabel yang dikeluarkan secara rutin oleh perusahaan. Cost struktur juga digunakan sebagai alat untuk menentukan suatu harga jika perusahaan menggunakan strategi penetapan harga berbasis biaya, dan juga untuk mengamati hal atau area apa saja yang berpotensi untuk pengurangan biaya atau dilaksanakan pengendalian yang lebih baik. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada profil perusahaan PT Mulyo Group sendiri, karena keterbatasannya materi yang belum selesai pada praktikum PTIT 3 modul 2 ini. Jadi saya cukupkan sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.